Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah sufi yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh luar biasa. Karena hal ini adalah merupakan kesempatan dalam rangka kita melaksanakan amalia. Lebih-lebih subuh kita menghadiri kajian ilmu, hal ini sama dengan amalia 10 minggu pada. Hadirin wal hadirat jamaah subuh yang berbahagia. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana amalia ibadah Rasulullah. Sering kita mendengarkan Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah aku seperti aku sholat. Itu yang jadi persoalan. Dalam hal inilah bertanya-tanya, bagaimana sholat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi persoalan. Jangan-jangan timbul pada pribadi kita sikap verbalisme, tahu kata tapi tidak tahu yang sebenarnya sholat yang dilakukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijelaskan dalam kitab ini bahwasanya di sini dijelaskannya Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila Fathahal Baqarah qultu. Jadi Rasul itu ketika dalam sholat, ya biasa doa kita, kemudian takut, kemudian surat Al-Fatihah. Apa yang dibaca? Surat Al-Baqarah. Berapa ayat? 100 ayat. Itu ya. Jadi bisa dibayangkan oleh kita kalau kita melaksanakan sholat berdiri 100 ayat, apakah kita mampu dalam hal ini? Nah, disinilah ya. Jadi zaman Rasulullah dan para sahabat melaksanakan seperti itu. Maka selanjutnya ya, jelaskan lagi di situ. Yang tak ingin berarti kemudian ruku itu berapa lamanya? Sejumlah 100 ayat. Coba kalau kita ruku 100 ayat itu enggak kebayang oleh kita kesana. Rasul itu seperti begitu ya. Ini gambarannya. Summa qultu yusalla biha fi raka'atin. Fakodo ya kau dihadirikan juga ya, dilakukan setiap ruku seperti summa tahar bisa pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah ya, yang dibaca surat An-Nisa. Berapa ayat? 100 ayat. Demikian juga seperti ruku itu sama. Sejumlah 100 ayat begini. Nah, itu. Jadi berarti memang
Rasul. Dan kemudian selanjutnya ya di sini sumatah adalah Imran, maka baca selanjutnya adalah surat Al-Imran. Setiap dapat yang pertama, dapat yang kedua seperti itu ya, dapat yang ketiga itu juga seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ketika Rasulullah itu rukuk kemudian sujud, maka di situ berkurang daripada 100 ayat jumlahnya. Begitulah terus berkurang-kurang. Itu Rasulullah. Maka di surah kita sudah tahu ya bagaimana shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah ya akan seperti aku telah melakukan sholat. Apa yang saya lakukan itu kata Rasul. Maka itulah gambar Rasulullah melaksanakan ibadah sholat. Ya. Berbeda dengan kita, ya kita bukan Rasul ya, akan tetapi bagaimana seandainya kita imam itu berdiri 100 ayat, mungkin makmumnya malah lewat meninggalkan imam, itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah gitu ya. Itu, nah gitu ya. Ya kan, itu bisa kebayang gitu ya. Nah makanya disitulah ya, itu kita perlu ketahui bahwasanya ya, dijelaskan lagi di situ dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu binal hatta tatafattara qadamahu. Ada ini Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya baginda Rasul, ya, mengapa engkau melaksanakan sholat malam ya? Minal laili hatta pada sehingga bagaimana tatafarraqu qadamahu, maka membuat lapak kakinya itu bengkak. Nah itu ya. Jangan dalam sebuah hadis riwayat Siti Aisyah istrinya. Kemudian faqultu lahu, Siti Aisyah bertanya lagi, lima tasdamu hadza ya Rasulullah wa qad faghfara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Mengapa baginda Rasulullah sholat begitu lama, mengapa engkau melaksanakan amalia ibadah sholat sedangkan engkau ya Rasul, ya baginda Rasul, sedangkan engkau selaku Rasul dari awal engkau dilahirkan kalau sudah dimaksud, sudah diampuni dosa. Itu yang jadi persoalan. Wa mata akhirat dan sampai menjelang kematian pun Rasul sudah dimaksud. Mengapa engkau begitu amalia ibadah itu lebih berat dibandingkan dengan umatmu? Maka disitulah apa yang terjadi. Maka Rasulullah menjawab, apala haibu an aquda abda syakura. Rasulullah menjawab, wahai istriku, apakah saya ini tidak boleh melakukan amalan ibadah ya, sehingga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaanku adalah senantiasa ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya gitu ya. Nah, jadi atas syukur itulah Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan amalan ibadah begitu berat yang dilakukannya, yang berbeda dengan kita ya. Itu yang jadi persoalan melaksanakan ibadah sholat seperti begitu ya. Apalagi amalia Rasul itu dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika ia memiliki makanan kemudian melihat umat yang kelaparan lalu diberikan, sekalipun Rasul itu dalam keadaan lapar. Nah itulah ya. Nah itu perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu.
Maka selanjutnya jelaskannya, ya, dijelaskan lagi hadal Abdul Bukhari dalam melampat riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Syekh Imam Bukhari, maka dijelaskan riwayat fi sahihaini wa min riwayatil Mughirati, ya, Mughirati bin Syu'bah. Hari ini di hadis sahih yang diriwayatkan oleh 7 para sahabat yang senantiasa dijelaskan di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah kemudian selanjutnya berkata lagi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah, idza dakhala al-ashr ahyal lail, ya, ketika Rasulullah itu masuk bulan Ramadan menjelang 10 malam yang terakhir, sungguh luar biasa amaliannya, ya. Berbeda dengan kita, ibadah sahur kadang-kadang kita bolong-bolong, ibadah sholat tarawih kadang kita bolong-bolong, tapi Rasul ketika menjelang 10 hari yang terakhir, bagaimana di situ dijelaskan? Qadu ahlal ajal, ketika malam menjelang 10 akhir di bulan Ramadan, maka Rasulullah membangunkan keluarganya, wasyadil mijar, kemudian bagaimana sungguh-sungguh semangat gitu ya, pada menjelang 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, sungguh-sungguh, ya. Nah, berbeda dengan kita. Dan kemudian bagaimana wasadar mijar, ya selalu memperkuat sarungnya, ya, sampingnya itu, ya. Berbeda dengan kita, menjelang 10 malam yang terakhir, borokot saja, boro-boro ya, pakai sarung yang Korea, ya, salat malam orang, tapi Rasul demikian begitu semangatnya. Hal itu riwayat muttafaq alaih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kalau muttafaq alaih seperti itu Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya malam apa yang dimaksud di situ? Al-Ashru wa min syahr Ramadan. Maka pada saat akhir di bulan Ramadan, 10 hari menjelang yang terakhir, maka disinilah ya di bulan Ramadan, wal mijaru, maka ia senantiasa menambah kuat sahnya. Nah, di sini al-ijar wa kinayah, ya, wa huwa kinayah. Nah, al-bijar itu samping, ya, sarung itu. Akan tetapi di sini dijelaskan menurut bahasa kinayah, menurut bahasa istilahnya sampingan, ya. Jadi kalau diartikan bahasa kinayah itu bahasa yang tidak jelas, tapi dijelaskan di sini ada sarung itu perumpamaan, ya. Berbeda dengan dari sore itu yang sudah jelas, ya. Ada kinayah, ada sore, ya. Kalau kita misalkan dalam talak yang terjadi, silakan untuk kembali ke orang tuamu, itu adalah menolak kepada seorang istri dengan jalan kinayah. Jadi hati-hati dalam ucapan itu adalah mengandung hukum. Berbeda dengan sore, kau taat 3 sekaligus, maka itu sudah jelas kan kalau 3, tapi kalau kita engkau kembalilah ke orang tuamu, nah itu sudah jatuh talak, tapi dengan cara kinayah, itu ya. Nah, selanjutnya an-ijarin nafs, an-ijarin nasai, nah, mengikatkan sarung dan kemudian menjelang 10 bulan Ramadan juga ia senantiasa membangunkan istrinya untuk melaksanakan sholat malam lebih dahsyat lagi, lebih kuat lagi, dan dia menghindari daripada hubungan suami istri pada menjelang 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu, ya. Maka dalam hal inilah, ya,
Hadirin jamaah suku yang berbahagia, ya. Di dalam hal inilah kita selaku hamba Allah, kita selaku umat Rasul, ya, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita harus mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dilakukan Rasulullah Muhammad SAW, maka sudah tentu, ya, apa yang dilakukan oleh Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti apa yang aku lakukan sholat. Namun di sinilah, ya, kadang-kadang kita ini penuh dengan kemalasan, kadang-kadang kita penuh dengan berbagai macam, ya, godaan, sehingga untuk sholat subuh saja susah. Padahal pahala berjamaah pada sholat subuh itu sungguh luar biasa. Allah menjamin tentang rezekinya ketika hamba Allah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Allah jaminkan rezekinya dari pagi hingga sampai sore. Ya, itulah. Ya. Di samping itu, maka amalia ibadah kita sering berjamaah di masjid itu sungguh luar biasa. Bagaimana? Disitulah ada silaturahmi, ya. Makanya dalam rangka ibadah sholat berjamaah itu yang pertama punya nilai amal ibadah yang sungguh 27 derajat. Yang kedua adalah sungguh kita membangun silaturahmi. La tadkhulul jannata qati'un. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga. Itu, ya. Nah, maka disinilah kita sering-seringlah berjamaah, ya, itu. Sering-seringlah kita berkumpul. Berjamaah itu sudah silaturahmi, ya, itu. Nah, amalia kita, ya, kalau kita kaji dalam kitab Syiratul Talibin, sungguh ibadah kita itu dibangunkan segala apa-apa, ya. Ibadah itu dari mulai hati, dari mulai ucapan, dari mulai pikiran, ya. Kenapa Abu bin Hasim dia ahli ibadah tapi ia tersungkur jatuh pingsan? Mengapa ia ditolak oleh ibadahnya? Karena ia tidak mampu memilih, mengatur hatinya. Dikira ibadah itu hanya sholat saja, tidak. Akan tetapi bagaimana amalia kita, ibadah kita, maka sudah tentu daripada ucapan, perbuatan, dan hati juga harus terkendali. Jangan ada perasaan ujub, jangan ada perasaan sombong. Maka kalau ngaji kita, ngajilah keilmuan, jangan ngaji riwayat. Kalau kita ngaji riwayat, sungguh luar biasa, itu tidak ada pahala sama sekali. Bagaimana contohnya? Wah, zaman bapak saya di rumah, suka jadi ini belum ada yang Islam. Perkataan itu sendiri aku sebahagia. Ya, jangan membanggakan orang tua, saya adalah saya, itu kan. Nah, itu. Oh, zaman dulu kiai bapak saya, suka jadi itu berarti. Nah, itu tidak akan ada Islam kalau tidak ada bapak saya kiai. Itu sudah gugur amalnya. Ya, makanya disinilah, ya, dalam rangka kita amalan ibadah sungguh harus hati-hati, ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja, ya. Wa ahadallahul bayi wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau kita kaji lebih dalam kitab Syiratul Talibin, satu suap apa yang kita makan dari hasil riba itu sama dosanya dengan tidak 7 kali lipat dengan ibu sendiri. Itu, ya. Sedangkan di kita riba itu bertebaran. Orang jual beli uang itu bertebaran. Nah itu. Makanya disinilah, ya, orang jarang mengkaji kitab Syiratul Talibin. Mengapa? Karena seperti itu, ya. Itu, ya. Bagaimana sekarang misalkan kita menyimpan uang di bank lalu kita mengambil untungnya, itu juga jadi masalah, ya. Makanya dalam hal ini kita harus hati-hati. Itu adalah riba, satu suap. Maka dari hasil riba sama dosanya dengan berzina dengan ibu sendiri, gitu, ya. Jadi kalau kita beberapa suap yang kita makan
Nah itulah yang harus kita perhatikan. Mulailah saat ini kita mengkaji, mulailah saat ini kita mengevaluasi, mulailah saat ini bagaimana amaliyah ibadah kita. Sholat itu inna sholat datang dari masyarakat muka. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan muka. Maka ubahlah daripada kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita pelihara ucapan, perbuatan dan tindakan kita sungguh luar biasa. Amaliyah ibadah kita itu barangkali kalau dinilai seberapa yang kita tidak tahu, maka sudah tentu dalam hal inilah tujuan kita dalam rangka melaksanakan amaliyah ibadah bukan untuk masuk surga dan neraka. Surga itu makhluk Allah, neraka itu dalam makhluk Allah. Ada orang yang macam saya senang di neraka, di dalam makhluk Allah. Surga itu dalam makhluk Allah. Tapi bagaimana tujuan kita amaliyah kita dalam rangka ibadah kepada Allah ataupun ibadah kepada sesama umat manusia untuk mencari keridhaan Allah. Itu ya. Saya yang masuk juga. Jangan begitu. Apapun seandainya Allah ridha kepada kita, surga itu diberikan. Sebab pandangan kita dalam hal Islam, surga dalam makhluk Allah, neraka dalam makhluk Allah, semua ya harapan kita hanya satu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah bapak-bapak dan ibu yang kami sampaikan. Kami menyampaikan tentang gambaran-gambaran pada saat salat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita menghindari sikap formalisme, ungkapan kita selalu kamar itu muni usolli kumai salat saya seperti Rasulullah. Sudah saya jelaskan seperti itu ya. Dan dalam hal ini yang mudah-mudahan hari ini memberikan wawasan pengetahuan untuk kita dalam rangka melaksanakan amaliyah, dalam rangka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindarkan apa yang Allah larang dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin dan syakirin. Anta ta'lamu anna yu'minu mu'min wa bi fadilah ya rabbal alamin. Bagi jalali wajhil karim ya Allah ya Rabbal wa jalla iman kami ya Allah. Jadikanlah hamba ini yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan kami yang senantiasa mampu mengevaluasi amaliyah ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.